Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atimna bil khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan dan rahmat Allah, insyaallah pada malam hari ini kita sambung kembali pelajaran bahasa Arab kita selepas cuti ya. Lama juga 2 minggu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masih beristiqomah untuk kita teruskan pelajaran kita bahasa Arab ya, insyaallah. Itu antara dugaan kita ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dapat teruskan untuk kebaikan kita insyaallah, bekal kita di akhirat insyaallah. Dari akhirat. Baik, sekarang kita masuk surah Luqman ayat yang ke-21. Sila dibuka Al-Qur'annya. Surah Luqman ayat yang ke-21. Saya akan baca dan sila tanpa menyimak biasa baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Shadaqallahu. Wa idza wa dan idza apabila qila telah dikatakan ia lahum untuk mereka atau bagi mereka, ittabi'u ikutlah oleh kamu ma anzalallah ma apa yang anzala telah menurunkan dia Allah. Qalu telah berkata mereka, bal tetapi tambahkan nattabi'u kami mengikuti ma wajadna apa yang telah kami mendapati atau kami telah menemukan ya, alaihi atasnya aba'ana bapa-bapa kami ataupun nenek moyang kami. Awalau kana adakah wa dan lau kalau kana telah menjadi ia asyaiton syaitan yad'uhum dia mengajak atau menyeru mereka ila kepada adabi adab atau siksaan as-sa'ir neraka sa'ir. Baik. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana ya, keadaan ataupun sikap ya, orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang yang musyrik ya, orang-orang yang kafir, orang yang zalim ya, yang mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka, yang dimana apabila mereka diajak ya, disuruh untuk mentaati perintah-perintah Allah, yang mengikuti apa yang Allah perintahkan ya, daripada kitab-kitab Allah, daripada
sunnah. Jadi setiap sepanjang zaman, sepanjang masa, ya, ini sama saja, ya. Jadi dulu para nabi, para anbiya, ya, para rasul, jadi nabi sekarang sudah tidak ada lagi, ya, maknanya sudah berakhir. Rasul, nabi, cuma yang meneruskan adalah para ulama, ya, para pendakwah, ya. Al ulama warathatul anbiya, ya. Para ulama adalah pewaris, ya, para nabi, para ustadz, ya, yang mana inilah yang sepatutnya kita sebagai orang yang beriman menjadi orang yang mencintai, ya, mencintai yang senantiasa menghargai, menghormati ilmu, ya, ilmu, dan juga yang menyampaikan ilmu itu antaranya para ulama, ya, para pendakwah. Yang di sini yang maksudnya adalah pada saat itu adalah para nabi, ya. Kalau sekarang para ulama, ya, maka kita sekarang mendapati para ulama sekarang semakin berkurang, ya, dibandingkan yang diperlukan para umat, ya, di mana-mana saja berkurangan, ya. Sedangkan kalau kita perhatikan masyarakat yang semakin jauh daripada jalan Allah, ya, terutama yang di pelosok-pelosok, yang daerah-daerah, ya, sangat berkurangan, ya, kita perhatikan. Sehingga ketika tidak adanya dakwah, kita tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar, yang berlaku adalah kerusakan di mana-mana, ya, kemaksiatan, kezaliman di mana-mana, ya. Dan sikap-sikap mereka ini tentunya, ya, sama saja, ya. Para nabi mereka diperintahkan oleh Allah mengajak, ya, para ulama menyeru, ya, kepada kebenaran, ya, kebaikan. Tapi tentunya tidak semua orang yang diajak, yang disuruh itu mau ikut, ya, mau patuh, mau mentaati apa yang diajak, ya. Oleh itu antaranya mereka ada yang tidak mau ikut dengan beralasan kami dulu tak ada macam ini, ya. Nenek moyang kami seperti mana kalau kita perhatikan yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah, ya. Pakcik beliau sendiri, ayah beliau sendiri, keluarga mereka sendiri banyak yang tidak ikut. Antaranya pakcik beliau itu Abu Thalib, ya. Abu Thalib ini padahal sudah membantu Rasulullah SAW, yang membantu dakwahnya Rasulullah. Tapi bila disuruh mengucapkan syahadat, ya, beliau meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Bahwanya Rasulullah menyampaikan kebaikan, kebenaran, dalam hatinya benar. Tapi yang namanya iman Islam itu bukan hanya di dalam hati saja. Jadi iman Islam itu adalah iqrar bil lisan, ya, diikrarkan dalam lisan kita, wa tasdiq bil qalbi, dan hati kita pun juga membenarkan, wa amalun bil jawari atau amalun bil arkan. Jadi mana kita tunjukkan dengan amalan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi mungkin dia sudah membantu dengan amalan-amalan dia, membantu Rasulullah, ya, dalam dakwah Rasulullah. Kemudian hatinya pun membenarkan, tapi dia tidak mengucapkan syahadat itu, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman, masih dianggap sebagai orang yang kafir, ya. Alasannya Abu Thalib ini, pakcik Rasulullah ini, ya, beliau menyatakan dulu ayah engkau, pakcik datu engkau, ya, pakcik engkau semuanya adalah mereka menyembah kepada berhala, ya, menyembah kepada selain Allah, ya. Jadi maknanya ataupun menyembah pada benda-benda yang tidak sepatutnya, ya. Jadi mengikut jejak nenek moyang mereka. Jadi kenapa boleh berlaku macam ini? Ya, karena dinyatakan di dalam ayat selanjutnya bahwasanya itu adalah hasil bidukan, godaan, gangguan syaitan. Ya. Jadi syaitan ini senantiasa ingin memperdaya kita sepanjang zaman begitu, ya. Supaya kita tidak mau dekat dengan Al-Quran, supaya kita tidak mau dekat dengan rumah Allah, masjid, ibadah kepada Allah. Jadi kita macam malas, ya, kita mau datang mengaji, kan. Ini antaranya apa? Bujukan-bujukan syaitan, ya. Jadi kita mesti lawan, ya. Jadi kalau kita sedang mengaji baca Quran kan mengantuk kan, kita kena ambil wudu, ya. Ataupun kita istirahat, langsung kita sambung lagi. Tapi kita niatnya kalau kita tak payah ngaji, itu maknanya kita masih kalah. Tapi kalau kita niat, nanti saya istirahat dulu, nanti esok saya sambung balik. Itu mesti niat begitu. Jadi jangan sampai malas lah kalau baca saya ngaji.
Jadi bila kita jangan malas tuh, maka kita berhasil syaitan menggoda kita. Tapi kita teruskan, kita mengantuk, kita lawan, insya Allah. Akhirnya lama-lama kita akan menang, berjaya. Ya, karena inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi syaitan itu budayanya sangat lemah. Ya. Jadi oleh itu kita mesti berlindung kepada yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada Allah yang menciptakan syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ya. Jadi oleh itu yang namanya syaitan ini sudah confirm menjadi ahli neraka. Oleh itu dia manusia ini semuanya sesat, jauh dari Allah. Jadi nanti bersama-sama syaitan, bersama-sama iblis di neraka Allah. Waliyadzubillah. Jadi oleh itu kita mudah-mudahan tidak takut pada syaitan. Jadi kadang-kadang kita tengok kan budak-budak kecil kan ditakut-takutkan. Kalau dengan film-filmnya lah, media massa segala macam sehingga dibuat suasananya keluarga kita menjadi takut kepada syaitan, hantu segala macam. Padahal kita mesti berani, jangan takut. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Inna syaitana aduwwun mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadi syaitan itu bagi kamu adalah sebagai musuh. Maka jadikanlah yang musuh. Jadi maknanya macam mana kita menjadikan syaitan menjadi musuh? Maknanya kita senantiasa melawan yang dalam diri kita ada yang tidak baik, kita lawan. Jadi mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang soleh. Kita hadir majelis ilmu, kita melakukan amal soleh, kita bangun malam, kita puasa sunnah. Jangan buat puasa Ramadan saja, tapi sekarang ini buat terutama lagi bulan Rajab. Kita buat persediaan puasa Senin Kamis. Buat persediaan supaya kita nanti Ramadan kita sudah ready, sudah ada warming up. Insyaallah. Jadi syaitan ini masuk ketika kita tuh selalu banyak perut kita diisi oleh makanan saja, tanpa minda kita tidak diisi dengan ilmu. Kemudian apalagi rohani kita juga tidak diisi dengan zikrullah. Jadi kita makan perlu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi oleh itu kita pun juga dianjurkan bersuka untuk kita sehat, untuk kita beribadah pada Allah. Tapi hakikatnya juga orang yang sholat pun insya Allah tapi niatnya bukan karena untuk bersuka sholat kita. Jadi sholat kita adalah karena Allah, karena perintah Allah. Jadi mana cuma bila kita melakukan sholat itu insya Allah kita akan jadi sehat. Seperti ada dalam satu kajian orang yang betul-betul sholat dengan tepat pada waktunya. Kemudian dia melakukan sholat ibadah yang sunnah juga dengan sholat qiyamul lail contohnya. Jadi penyakit-penyakit itu akan tidak masuk dalam dirinya. Jadi yang terutama lagi adalah dia tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi bila hati kita tenang, maka insya Allah kita akan sehat. Dan sehat itu adalah bila kita mengingati Allah. Jadi orang-orang itu kadang-kadang punya stres, karena apa? Dia tidak mengingati Allah. Walaupun dia ada amalan-amalan yang lain tetapi fitrahnya manusia ini adalah tetap mesti dia zikrullah. Bila kita zikrullah, kita mengingati Allah, maka syaitan tidak berani mendekati kita. Kita makan baca doa. Kadang-kadang kita makan baca doa, lepas makan kita lupa baca doa. Jadi lepas makan pun kita kena baca doa. Alhamdulillah baca makan baca bismillah. Contohnya begitu. Ketika nak keluar rumah, anak-anak kita disuruh salam, misalnya kan, salam dengan ayah ibunya. Balik aja daripada sekolah, kemudian anaknya udah tak ucapkan assalamualaikum lagi. Padahal sebetulnya pergi masuk ke salam. Itu di antaranya. Ada supaya kita ada doa terus. Keluar rumah kita baca doa, masuk rumah kita kena baca doa. Itu maknanya kita senantiasa buat pertanyaan yang baik, karena hakikatnya syaitan ini senantiasa kalau kita tidak zikrullah dia akan masuk pada dalam diri. Jadi kita sehingga kita akhirnya akan lalai daripada melakukan kebaikan. Baik, inilah sebagai muhasabah supaya kita insyaallah jangan sampai terpedaya karena hakikatnya bila kita terpedaya maknanya syaitan paling suka sehingga nanti kita bersama-sama dia di neraka Allah waliyadzubillah. Yang mana kalau kita tahu neraka Allah di neraka ini sangat dahsyat azab Allah,
sangat panas ya. Jadi kalau boleh, kalau kita ada kadang-kadang mengeluh panasnya di dunia ini ya, apa namanya, kita udaranya panas ya. Ini kalau kita bandingkan, kul naru jahannam asyaddu haram. Yang katakan bahwa neraka jahanam tuh lebih dahsyat panasnya. Kalau sebenarnya mereka tahu. Jadi kalau kita panas sekarang ini di dunia tak ada apa-apa. Jadi kita kena sabar. Ya, walaupun ada kemudahan-kemudahan sekarang ada ekor dan apa. Ya, tapi maknanya kita tetap kalau kita keluar kalau contohnya kalau misalnya kita pergi haji ya, panas kan. Pergi haji umroh ya, atau orang yang terutama orang yang berjihad di jalan Allah ya, ketika keluar di jalan Allah ternyata suasananya panas. Ini ujian dari Allah. Ya. Tapi kalau dinyatakan bahwasanya neraka Allah tuh lebih panas lagi. Jadi maknanya supaya kita ini menganggap yang lebih dahsyat itu di akhirat. Jadi oleh itu kita di dunia ini bukan bahasanya kita banyak berehat. Berehat kita yang paling utama adalah di akhirat, ya, atau di kubur. Ya. Ar-raha fil jannah. Tapi bukanlah berarti kita tidak boleh rehat ya. Kadang-kadang kita juga boleh rehat ya. Rawihul quluba sa'atan fa sa'atan. Adalah kita rehatkan hati kita tuh sesaat demi saat. Fa inal quluba idza ta'ibat amiyat. Jadi kalau seandainya hati ini kalau seandainya sudah terlalu banyak, oleh itu kadang-kadang ada perlu tadhkirah, nasihat ya. Tak boleh setiap hari. Ya kadang-kadang perlu disenggangkan seminggu sekali ya. Karena kalau seandainya terlalu diisi terus ya, nanti boleh jadi kita akan jadi boring ya, kemudian akhirnya jadi malah terus tidak terus jadi malah berhenti stop ya. Jadi oleh itu perlu ada masanya kita perlu berehat, relax ya. Tapi jangan sampai juga relaxnya terus akhirnya relax terus. tak ada lagi bersambungnya. Jadi insya Allah supaya kita relax itu supaya terus bersemangat ya, insya Allah ya. Antaranya kita perlu istirahat tidur ya, untuk bangun malam ya, karena ada sahabat Rasulullah sampai dia mau ibadah aja tak tidur, tak boleh ya. Rasulullah tidur sembahyang malam, sembahyang tidur, perlu tidur juga untuk bangun malam ya. Tapi maknanya bukan hanya sholat aja terus tanpa ada istirahat ya. Ataupun puasa aja tak ada makan, ada makan ya. Ataupun dia ibadah aja tak perlu berkahwin ya. Ada juga ya seperti itu, maka itu tidak mengikuti fitrah ya, sunnatullah. Itulah kita semua dari ayat ini. Insyaallah kita akan sambung kepada bahasa Arab kita ayat ke-21. Coba kan. Iza wa haraf. Oke, jadi wa teman ini dan ya, dia haraf ya. Oke. Jadi wa ini ada banyak jenisnya. Ada waw yang menunjukkan permulaan cerita. Apa dia? Waw istinaf. Ada lagi waw yang namanya waw penyambung atau waw atof. Ada lagi namanya waw qasam, waw sumpah. Ada waw namanya waw ma'iyah, yang juga kebersamaan. Jadi di sini namanya waw apa namanya? Istinaf, permulaan cerita, karena dia cerita baru ya. Jadi waw istinaf. Oke, bagus ya. Kemudian selanjutnya idza, apa namanya idza? Apabila. Oke, dia isim. Apa namanya isimnya nih? Apabila. Isim zaraf. Zaraf ada dua kan, yang menunjukkan masa ataupun zaman. Ada lagi yang menunjukkan isim, menunjukkan tempat atau makan. Ini zaraf apa namanya ini? Zaman. Isim zaraf zaman, bagus ya. Jadi zaraf zaman apabila, ketika, kemudian juga apa lagi? Kalau kita tengok dalam background ini ada kan yang warna pink zaman sa'atun ataupun sa'ah ya, masa. Kemudian yaumun namanya apa? Hari. Syahrun bulan. Amun tahun. Bukroh esok goda ataupun bukroh mulai pagi ya. Goda maknanya tengah hari. Kemudian asilan petang, asyian malam, kemudian lail, asyian juga boleh maksud isya ya. Kemudian lail waktu malam, ghad esok, amas maknanya semalam kemarin ya. Hina maknanya ketika, hina maknanya ketika. Qabla maknanya sebelum, ba'da maknanya sesudah, al-an maknanya sekarang, id
ketika, idza apabila, lamma tatkala ya. Okey, kemudian ada juga yang menunjukkan zarab tempat atau makan ya. Amama maknanya hadapan. Kemudian wara'a maknanya apa? Belakang. Khalfa sama juga ya, sinonim ya. Khalfa juga maknanya belakang juga. Kemudian fawqa, ini fawqa maknanya atas. Tapi fawqa ni sama tak dengan ala? Berbeza ya. Kalau ala maknanya atas juga, tapi dengan fawqa tu bezanya. Kalau fawqa ni above, kalau ala maknanya on, gitu ya. Ini maknanya above ya, above us ya. Alam is above us ya. Tahta maknanya apa? Di bawah. Yamin maknanya kanan, shimal maknanya kiri. Tilqa'a ya, di sisi ya. Haula sekeliling ya. Dakhilun ya. Dakhilun maknanya dalam. Kharijun maknanya luar. Janibun janibun maknanya di sebelah sampingnya. Wasatun wasaton yang maknanya apa? Di tengah. Aqsa maknanya di hujung. Aqsa ya. Ini maknanya kadang-kadang ada juga selain itu ya. Contohnya maghrib ya, maghrib itu juga menunjukkan isim apa? Zaman, tempat ya. Kalau dimaksud maghribi maghribi itu maknanya isim tempat. Okey, ini sampai diuraikannya idza. Selepas tu qila telah dikatakan ia. Fi'il kan? Fi'il madhi. Okey, qila telah dikatakan ia. Qila telah dikatakan ia. Okey. Sama tak dengan telah mengatakan dia sini? Qila. Sama tak? Sama tak? Telah dikatakan ia dengan telah mengatakan ia sama tak? Sama tak? Beza lah kan? Mengatakan dan dikatakan. Mengata kita katakan. Dikatakan. Jadi apa bezanya itu? Jadi kalau bahasa Arabnya qala telah berkata dia. Tapi kalau qila telah dikatakan. Bezanya apa? Bezanya ni lah, di kan, ini berkata. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang ini, yang atas ni telah berkata dia yang berkata. Yang ini telah dikatakan dia telah dikatakan. Maksudnya apa di sini dia sebagai orang yang, kalau bahasa Inggrisnya dia adalah aktif. Ini aktif. Yang ini pasif. Ini pasif. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya yang aktif itu adalah ma'lum. Apa dia? Ma'lum. Yang ini majhul. Apa dia? Majhul. Ataupun kalau kita ingat ini alim lah, alim ini jahil. Alim ini jahil. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya yang dikatakan tuh dia pasif. Ya, dia pasif. Kalau contoh yang lain macam ni. Telah menolong dia. Ya, telah menolong dia. Yang menolong tu maknanya dia yang menolong kan, aktif kan. Sekarang telah ditolong dia. Ini dia ditolong maknanya dia pasif kan. Dia yang ditolong kan. Begitu. Ataupun dia telah berjalan dia. Telah berjalan dia. Maknanya dia berjalan aktif kan.
Sekarang telah diperjalankan dia. Ya, ini pasif. Sama macam tu. Ya. Jadi maknanya qila ni tadi fi'il apa? Isim ke fi'il harafnya? Fi'il apa? Fi'il madi apa dia? Jadi kan ada dua tadi. Aktif ke atau pasif? Fi'il madi aktif ke pasif? Pasif. Jadi fi'il madi yang pasif. Apa dia bahasa Arabnya? Majhul. Jadi fi'il madi majhul. Gitu ya. Fi'il madi yang pasif, ya. Oke. Jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad. Ganti nama yang keberapa? Tambah kedua, ketiga. Telah dikatakan dia. Ke berapa? Kedua. Dia tu macam ini ke? Atau macam ini ke atau macam dia? Ketiga. Macam ni kan? Yang ketiga ya, telah dikatakan dia, itu yang ketiga. Okey, ketiga kan, domirnya apa? Huwa, ya, domirnya adalah huwa. Bagus, ya. Qila, lepas tu lahum, ya. Ada berapa kata untuk lahum? Dua. Pertama, la untuk atau bagi, hum mereka. Okey. Pertama la kan, la tu isim fi'il haraf. Haraf apa namanya? Jadi kalau la ni sama dengan li tak? Sama. Itu namanya haraf namanya. Dia adalah antara haraf yang popular. Tengok dalam diagram ni yang warna pink. Harap yang popular. Tengok tak? Li atau la. Lakum dinukum waliyadin. Harap jar. Apa dah harap jar? Pembaris bawah. Harap jar namanya pembaris bawah. Pembaris bawah apa? Isim selepasnya. Pembaris bawah isim selepasnya. Lakum, ya. Ini tapi diuraikan, ya. Lepas tu hum, ya. Mereka. Domir, ya. Domir ada berapa? Ada dua kan. Domir yang melekat, ada domir yang tak melekat. Atau domir apa bahasa Arabnya? Domir muttasil dengan domir munfasil. Oke, ini domir apa namanya? Iya. Muttasil, ya, domir yang bercantum. Bercantum dengan apa? Haraf jar, ya. Maka kalau dia melekat dengan haraf jar maka menjadi apa? Jadi apa? Kan tadi haraf jar kerjanya membariskan bawah isim selepasnya. Maka menjadi apa sini? Barisnya apa? Ya. Jadi tadi kerjanya apa? Haraf jar membariskan bawah isim selepasnya. Maka hukumnya menjadi baris apa? Ya, tetap, ya, walaupun dia tidak. Kita tengok hukum ini barisnya apa? Baris mati kan? Baris mati, hum, ya kan, baris mati kan? Tapi dia sebenarnya posisinya baris apa? Baris bawah, ya. Tapi kenapa dia tidak berbaris bawah? Itu dia, karena dia ke bawah. Jantinanya apa? Ini hum. Mudzakkar, jama bilangannya. Mufrad ke jamak? Jamak. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Hum, ya, lahum. Oke, jadi tadi dia namanya domir apa? Domir muttasil. Domir muttasil yang melekat ini dia boleh satu dia melekat dengan apa? Dia haraf. Boleh juga di satu lagi dia melekat dengan apa dia? Isim. Boleh melekat dengan apa dia? Isim, fi'il dengan haraf. Ya, ini dia melekat dengan haraf, ya. Yang di sini dia melekat dengan haraf kan. Kalau contohnya melekat dengan fi'il, contohnya apa? Khalaqa. Apa mana khalaqa? Mencipta. Telah mencipta dia. Telah mencipta dia kan. Telah mencipta dia mereka. Jadi khalaqahum. Khalaqahum. Ini maknanya domirnya mutasil dengan fi'il. Tapi kalau melekat dengan isim, contohnya buku, apa buku? Kitabun kan. Kalau buku mereka, kitabuhum.
kita buhum. Nah, jadi maknanya dia melekat dengan isim. Oke. Jantinanya mudzakkar, jumlah bilangannya jamak, ganti nama yang berubah ketiga dan ini adalah hum. Oke, sambung setelahnya coba Kak. Ittabi'u, Iya. Apa mana ittabi'u? ikutlah oleh kamu. Oke, isim ke fi'il ke haraf nih? Ittabi'u. Fi'il. Fi'il amar. Bagus ya. Fi'il amar ya. Kita kena tahu dia menunjukkan suruh ya. Ikutlah. Oke, jantinanya apa sini? Jantinanya muzakkar. Jumlah bilangannya Jamak. ganti nama yang keberapa? Ganti nama yang ketiga. Ketiga, betul. Kamu. Kedua. Jadi kalau fi'il amar dia biasanya adalah kedua. Jadi macam mana kita nak suruh ikutlah oleh mereka? Tak mungkin kan? Ikutlah oleh aku juga. Atau mesti orang yang kedua. Ikutlah oleh kamu. Jadi biasanya ganti nama yang kedua. Oke, ganti nama yang kedua. Antum. Ya, oke bagus. Lepas tu ma anzalallah. Ma apa yang isim mausul. Ya, bagus ya. Ma isim mausul ya. Oke, isim mausul ada yang spesifik kan, untuk laki-laki, ada yang spesifik untuk perempuan ya, atau mudzakkar, ada yang perempuan. Kalau yang mudzakkar alladi, ya, alladi mudzakkar. Nah, kalau yang muannats allati itu isim mausul. Tapi ada yang umum. Ya, ini ada yang umum yang berakal itu man, umum ya. Tapi ada yang umum untuk yang tidak berakal yaitu ma. Ini adalah umum tapi untuk yang tidak berakal ya. Ini tapi diuraikan ya. Lepas tu Anzala telah menurunkan dia. Ya. Fi'il madhi. Ya, anzala fi'il madhi. Tandanya fi'il madhi satu telah, kemudian kita tengok di baris apa? Baris atas. Oke. Jantinanya apa? Anzala muzakkar. Bagus. Jumlah bilangannya Mufrad. ganti nama yang keberapa? Ganti nama yang ketiga. Apa domirnya? Huwa. Bagus. Lepas tu Allah isim. Siapa namanya? Allah. Isim al-ma'rifah. Iya, tertentu ya. Isim yang tertentu. Oke. Kemudian bilangan mufrad. Muzakkar. Huwa. Oke. Kemudian qalu telah berkata mereka. Fi'il apa? Fi'il madhi. Bagus. Oke, di sini fi'il madhi apa? Maklum ke majhul? Aktif ke pasif? Aktif atau maklum ya. Oke. Jantinanya apa? Jantinanya muzakkar. Jumlah bilangannya jamak. Ganti nama yang Jamak berapa? ganti nama yang ketiga. Apa domirnya? Hum. Oke. Lepas tu Bal bal tetapi. Ya, tetapi mana isim ke fi'il harf ni bal? Tetapi haraf. Harap apa namanya? Haraf sampai sambung. Ini bal ni namanya haraf namanya haraf idrop ya. Haraf idrop ni Tak ada mesti dia tak popular. tahu bila. Ya. Haraf pembatasan.
pembatasan, idrop. Dia membatasi diri dia, tetapi kami mengikuti apa yang dapat namanya pembatasan, membatasi arah pembatasan. Oke. Sambung selanjutnya. Nattabi'u. Nattabi'u, kami mengikuti. Ya. Fi'il mudhari. Bagus, fi'il mudhari. Macam mana? Kalau fi'il mudhari dimulakan dengan ganti nama. ganti nama, dhamir, kemudian juga di ujungnya baris depan. ya, dhammah ya. Oke, bagus. Jantinanya apa? Jantinanya muzakkar. Muzakkar, jumlah Jumlah bilangannya jamak. Jamak ya, kami atau kita ya. Ganti nama yang keberapa? Ganti nama yang pertama. Ya. Pertama nahnu. Nahnu. Oke, bagus ya. Tabi'u. Oke, kemudian Ma, apa yang isim mausul. ya, sama juga macam tadi ya. Kemudian wajadna, wa dan haraf atau apa mana wajadna? wajadna dia satu wajadna ya, telah mendapatkan kami kami okay. fi'il Fi'il apa? Fi'il madhi. Bagus ya. Yang tinanya muzakkar. Ya. Jumlah bilangannya jamak. Ya, ganti nama yang pertama. Apa dhamirnya? Nahnu. Oke. Coba Kak, kamu. Alaihi, atasnya. Ya. Oke. Jadi alaihi itu ada berapa perkataan tuh alaihi? Hah? Dua. Yang pertama ala maknanya atas, hi maknanya nya. Ya. Oke, jadi ala ni isim ke fi'il ke haraf? Ala. Haraf. Haraf apa namanya? Haraf jar. Bagus ya. Ini antara haraf yang populer ya. Ala ya. Apa makna haraf jar? Baris bawah isim selepas. Iya, bagus ya. Kerjanya membariskan bawah isim selepasnya. Lepas tu hi. Domir ya. Domir apa? Ada dua domir kan? Ada yang bercantum atau melekat, ada yang tak melekat atau pisah. Mutasil. Oke, mutasil dengan apa? Melekat dengan apa? Maka dia menjadi apa? Baris bawah. Atau bahasa Arabnya apa kalau baris bawah? Majrur. Bagus ya. Jantinanya apa? Jantinanya muzakkar. Ya. Mufrad. Jantinanya yang keberapa? Tambah kedua ketiga? Ketiga. Apa dhamirnya? Huwa. Oke. Lepas tu aba'ana. Aba'ana, ayah-ayah kami. Berapa perkataan tuh bapak kami atau ayah kami? Dua. Pertama aba'a ya. Aba'a itu ayahnya atau apa-apa. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tandanya jadi isim? Ada alif lam? Tak ada. Ya kan? Tanwin pun juga tak ada. Baris bawah pun juga tak ada. Mudhaf? Boleh tak mudhaf? Apa makna mudhaf? Sesuatu yang ditambah. Mudhaf apa? Sesuatu yang ditambah. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta. Jadi kunci ini ditambah oleh rumah, pejabat, jadi sesuatu yang ditambah. Kunci aku, kunci dia, kunci mereka, kunci kami. Mana? Kunci itu ditambah oleh aku, kami, mereka. Jadi ba'a ditambah atau tidak? Sesuatu yang ditambah atau tidak? Jadi kalau kita tengok aba memang tak tambah, tapi kita tengok jadi dalam bahasa Arab kita kena tengok sebelum ataupun selepasnya dalam bahasa Arab. Macam tadi kan, alaihi
Ala tuh mana atas kan? Hi itu baris bawah. Kenapa dia boleh baris bawah? Karena ada sebelumnya itu ada haraf jar. Itu di antara kita juga. Sama juga macam ini. Aba'a. Jadi kita kena tengok perkataan selepas. Karena apa selepas aba'a itu na. Itu ya. Jadi maknanya bahasa Arab ini dia ada hubung kait antara satu dengan perkataan sebelumnya. Contoh juga tadi dalam perkataan apa namanya? Ma wa idza qila lahum ya. Wa idza qila lahum ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah ya. Anzalallah. Apa makna anzala? Telah menurunkan dia. Dia itu siapa? Allah. Jadi perkataan anzala itu maknanya ada hubung kait dengan perkataan Allah. Jadi dia ada hubung kait dengan perkataan sesudah ataupun sebelumnya. Juga sama dengan perkataan aba'a. Jadi maknanya di sebenarnya sesuatu yang ditambah atau bukan? Perkataan aba'a. Apa bahasa Arabnya? Mudhof. Jadi mudhof itu sesuatu yang ditambah. Jadi tidaknya apa? Aba'a. Mudzakar. Lima bilangannya? Mufrad ke jamak? Macam mana tahu ininya adalah jamak? Dia berganda. Ayah ya. Kalau satu ayah kan. Kalau dua ayah kan. Ini kan ini ba mana ayah. Jadi mana dia berganda. Oke, dia berarti mana dia jamak apa namanya? Jadi kalau satu orang laki-laki Islam muslim kan? Ramai laki-laki Islam muslimun atau muslimin. Itu namanya jamak laki-laki kan mudzakkar ya. Ada waw dengan nun atau ya dengan nun. Kalau satu perempuan Islam muslimah. Kalau ramai perempuan Islam muslimat. Maknanya di sini ada alif dengan ta kan. Sekarang kita tengok dalam perkataan aba'a. Ada tak alif dengan ta? Tak ada. Kemudian waw dengan nun pun juga tak ada. Ya dengan nun juga tak ada. Jadi jamak apa nih? Jamak yang ketiga itu jamak yang terpecah, jamak taksir. Kita ingatlah macam cukai. Cukai apa? Cukai taksir. Cuma maknanya beza lah. Dari situ cuma kita nak ingat tuh maksudnya perkataan taksir tuh. Ini jamak taksir. Cuma kalau taksir itu maknanya penilaian kan. Ini taksirnya maknanya terpecah. Jamak taksir maknanya terpecah. Macam mana? Asalnya aba'a apa dia? Satu ayah apa dia bahasa Arabnya? Abun. Kan dipatahkan abun jadi aba'a, terpecah. Ya, begitu ya. Jadi jamak taksir. Tapi kalau jamak taksir itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal kan? Ya, kalau berakal apa? Al-aqil. Ya, kalau yang akil nih pun ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Ya. Sekarang aba'a berakal atau tidak? Al-aqil atau tidak? Berakal. Tadi mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maknanya satu keramai? Ramai. Jadi mereka kan. Mereka itu apa domainnya? Hum. Bagus kalau berakal ya. Tapi kalau perempuan hunna. Tapi kalau yang tidak berakal, contohnya rumah-rumah. Kita tak boleh mengatakan mereka rumah-rumah, tapi itu telah dia. Atau kalau yang tidak berakal, ghairul aqil. Ini karena dia berakal, al-aqil, maka dia menjadi hum. Oke. Jadi